Alas Roban, sebuah kawasan hutan yang lebat dan penuh misteri di Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai tempat yang menyimpan banyak cerita horor. Pada tahun 1996, seorang pria muda, sebut saja Budi, mengalami kejadian yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Budi adalah seorang pengendara motor yang harus melakukan perjalanan dari arah Tegal menuju Surabaya untuk urusan pekerjaan. Meskipun telah mengetahui reputasi menyeramkan dari Alas Roban, ia tidak memiliki pilihan lain selain melintasi kawasan tersebut. Malam itu, hujan turun deras mengguyur bumi, menciptakan suasana dingin dan mencekam. Budi yang mengendarai motornya di bawah guyuran hujan hanya diterangi oleh lampu kecil motornya. Gelapnya malam membuat setiap sudut Alas Roban terasa seperti menyimpan rahasia kelam. Pohon-pohon besar berdiri kokoh di kedua sisi jalan, cabang-cabangnya yang melintang seperti lengan yang mencoba meraih setiap yang lewat. Udara dingin meresap hingga ke tulang, membuat Budi semakin waspada. Ia telah mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang tempat itu, termasuk larangan untuk menoleh ke belakang saat melintasi Alas Roban. Masyarakat setempat percaya bahwa melanggar larangan tersebut bisa mendatangkan hal-hal buruk yang tak terduga. Namun, Budi mencoba mengabaikan rasa takutnya dan terus melaju dengan penuh kehati-hatian. Saat jarum jam menunjuk pukul 12 tengah malam, rasa merinding mulai menghantui Budi. Suara deru angin yang menderu-deru di antara pepohonan terdengar seperti bisikan-bisikan misterius. Ia terus berusaha untuk fokus pada jalan di depannya. Namun, tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara kendaraan besar yang terdengar mendekat dari belakang. Budi menoleh ke kaca spion motornya dan melihat bayangan samar dari sebuah bus yang melaju dengan cepat. Bus itu tidak seperti bus pada umumnya. Dari kejauhan, tampak bahwa lampu bus tersebut tidak terlalu terang, bahkan cenderung redup, seperti lampu yang hampir padam. Keanehan ini membuat Budi merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Ketika bus semakin mendekat, Budi bisa melihat dengan lebih jelas. Bus itu terlihat sangat tua, dengan bodi yang sudah berkarat dan kaca jendela yang tampak kusam. Warna catnya yang memudar mengingatkan pada bus-bus dari tahun 70-an. Rasa takut mulai merayap di hatinya, tetapi ia tetap melajukan motornya dengan kecepatan sedang, berharap bus itu akan menyalipnya. Namun, bus tersebut tidak juga menyalip. Sebaliknya, bus itu terus berada di belakang Budi, mengikuti lajunya dengan kecepatan yang sama. Budi mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba mempercepat motornya, tetapi bus itu tetap mengikuti dengan jarak yang sangat dekat. Hati Budi berdegup kencang, sementara pikirannya dipenuhi oleh berbagai spekulasi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malam semakin larut, dan suasana di Alas Roban semakin mencekam. Budi merasa seperti terperangkap dalam situasi yang tidak dapat ia pahami. Meskipun rasa takut semakin menguasai dirinya, ia berusaha untuk tetap fokus pada jalan dan tidak melakukan hal yang sembrono. Namun, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan mulai menguasai pikirannya. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, meskipun ia tahu bahwa hal itu melanggar larangan yang sering didengar dari cerita-cerita masyarakat setempat. Saat ia menoleh, apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Bus yang selama ini ia lihat melalui kaca spion tampak lebih menyeramkan dari jarak dekat. Lampu depannya yang suram memancarkan cahaya kekuningan yang aneh, sementara bodinya yang usang terlihat seperti baru saja keluar dari masa lalu. Di dalam bus, Budi bisa melihat bayangan-bayangan samar dari penumpang. Wajah-wajah mereka terlihat kosong, tanpa ekspresi, dan tubuh mereka tampak seperti tidak sepenuhnya nyata. Suasana semakin mencekam, dan Budi merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung.
Ia segera mengalihkan pandangannya kembali ke depan, mencoba melupakan apa yang baru saja dilihatnya. Namun, ketakutan itu tidak berakhir di situ. Tiba-tiba, bus yang ada di belakangnya melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi, mendekati motornya dengan sangat cepat. Budi yang panik berusaha mempercepat laju motornya, tetapi bus itu semakin mendekat. Dalam sekejap, bus tersebut menabrak motor Budi. Anehnya, Budi tidak merasakan dampak dari tabrakan tersebut. Ia hanya merasakan hembusan angin yang sangat kuat, seolah-olah bus itu telah menembus tubuhnya. Saat ia menoleh lagi ke belakang, bus itu sudah menghilang, meninggalkan Budi dalam kebingungan dan ketakutan yang luar biasa. Ia hanya bisa melanjutkan perjalanan dengan perasaan cemas, berharap bisa segera keluar dari alas roban tanpa mengalami kejadian aneh lainnya. Setelah kejadian aneh itu, Budi melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Rasa takut masih membekas di hatinya, tetapi ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa kejadian itu mungkin hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, semakin jauh ia melaju, perasaan tidak nyaman semakin menghantuinya. Hujan masih terus mengguyur, membuat perjalanan terasa semakin berat. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan, mengaburkan pandangan Budi. Suara rintih hujan yang jatuh di atas helmnya terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Budi mencoba mengabaikan suara itu, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang membuatnya menghentikan motor secara tiba-tiba. Di tepi jalan, berdiri sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjulur ke segala arah. Di bawah pohon itu, ia melihat bayangan samar seseorang yang tampak sedang duduk bersila. Budi mencoba mengamati lebih jelas, tetapi sosok itu perlahan menghilang seolah-olah diserap oleh kegelapan. Panik, Budi segera melanjutkan perjalanan. Namun, perasaan bahwa ia sedang diawasi tidak kunjung hilang. Ia merasa seperti ada sepasang mata yang terus mengikuti setiap gerakannya. Ia mencoba untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi rasa takut yang semakin besar membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. Ketika ia akhirnya keluar dari kawasan hutan, ia merasa lega. Namun, rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Sesampainya di sebuah warung kecil di pinggir jalan, Budi memutuskan untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Ia memesan secangkir kopi hangat dan mencoba menenangkan dirinya. Pemilik warung, seorang pria tua yang ramah, memperhatikan wajah Budi yang tampak pucat. "Nak, kamu baru saja melewati alas roban?" tanya pria itu dengan nada serius. Budi mengangguk pelan sambil menceritakan pengalaman aneh yang baru saja ia alami. Mendengar cerita Budi, pria tua itu menghela napas panjang. "Kamu beruntung, Nak. Banyak yang tidak seberuntung kamu ketika melihat bus itu." Pria tua itu kemudian menceritakan bahwa bus yang dilihat Budi dikenal sebagai bus hantu alas roban. Menurut cerita yang beredar, bus itu adalah bus jurusan Bekasi-Bandung yang mengalami kecelakaan tragis pada tahun 70-an. Semua penumpangnya tewas, dan sejak saat itu, bus tersebut sering muncul di alas roban, terutama pada malam hari. Cerita itu membuat Budi merinding. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan mengalami kejadian mistis seperti itu. "Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak?" tanya Budi dengan suara gemetar. Pria tua itu hanya tersenyum tipis. "Berdoalah, Nak. Berdoalah agar kamu tidak lagi diganggu oleh mereka. Dan jika kamu harus melewati alas roban lagi, jangan pernah melanggar larangan untuk menoleh ke belakang." Budi mengangguk dan mengucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanannya. Meskipun ia telah keluar dari kawasan alas roban, bayangan tentang bus hantu itu masih terus menghantuinya. Ia merasa bahwa kejadian itu akan menjadi pengalaman yang sulit untuk dilupakan,
cerita tentang bus hantu yang dialami Budi menjadi pembuka dari serangkaian kisah menyeramkan yang melingkupi alas Roban. Setelah kejadian itu, Budi mulai mencari tahu lebih banyak tentang misteri yang menyelimuti tempat tersebut. Ia berbicara dengan warga sekitar, sesepuh desa, dan orang-orang yang pernah melintasi jalan itu untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dari penuturan warga, Budi mengetahui bahwa bus tersebut dulunya merupakan salah satu bus antar kota yang sangat populer di era 70-an. Namun, tragedi mengerikan terjadi ketika bus itu mengalami kecelakaan parah di tengah perjalanan. Kecelakaan tersebut disebabkan oleh rem blong, dan bus itu terguling masuk ke jurang bersama semua penumpangnya. Menurut cerita, tidak ada yang selamat dari peristiwa tragis itu. Sejak saat itu, bus tersebut dipercaya menjadi penghuni dunia gaib dan sering muncul di malam hari, terutama di sekitar alas Roban. Beberapa warga bahkan mengaku pernah melihat bus tersebut berhenti di pinggir jalan, seolah-olah menunggu penumpang. Namun, setiap kali didekati, bus itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau asap dan suara tawa yang menyeramkan. Budi juga mendengar kisah tentang para sopir truk dan pengendara motor yang mengalami kejadian serupa dengan apa yang ia alami. Beberapa dari mereka mengaku melihat bus itu melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak pernah menyalip atau menjauh. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara klakson bus yang nyaring di tengah malam, meskipun jalanan dalam keadaan sepi. Ketakutan akan bus hantu tersebut semakin diperkuat oleh berbagai cerita yang beredar. Salah satunya adalah kisah tentang seorang wanita muda yang menumpang bus tersebut tanpa menyadari bahwa itu adalah bus hantu. Wanita itu ditemukan dalam keadaan linglung di pinggir jalan beberapa jam kemudian, dengan ingatan yang kabur tentang apa yang terjadi di dalam bus. Budi semakin yakin bahwa kejadian yang ia alami bukanlah halusinasi. Ia mulai mencari cara untuk melindungi dirinya jika suatu saat harus melintasi alas Roban lagi. Dari cerita-cerita yang ia dengar, ia mengetahui bahwa berdoa sebelum memulai perjalanan dan membawa benda-benda yang dianggap bisa menangkal roh jahat, seperti daun sirih atau garam, dapat membantu menghindari gangguan dari dunia gaib. Namun, rasa penasaran Budi tidak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk kembali ke alas Roban di siang hari, berharap bisa menemukan petunjuk atau tanda-tanda yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang misteri bus hantu tersebut. Perjalanan itu membawanya ke tempat di mana ia pertama kali melihat bus itu. Di lokasi tersebut, ia menemukan bunga-bunga layu yang berserakan di tepi jalan, seolah-olah seseorang pernah mengadakan ritual di tempat itu. Ritual-ritual tersebut, menurut warga sekitar, sering dilakukan oleh keluarga korban kecelakaan untuk mendoakan arwah para penumpang bus. Namun, mereka juga percaya bahwa arwah-arwah tersebut belum sepenuhnya tenang dan masih berkeliaran di sekitar tempat kecelakaan. Hal ini menjelaskan mengapa bus hantu itu terus muncul dan mengganggu para pengendara yang melintasi jalan tersebut. Budi kembali dari perjalanannya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena mengetahui lebih banyak tentang kejadian yang ia alami. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menghilangkan bayangan tentang bus hantu itu dari pikirannya. Kejadian tersebut telah membuka matanya tentang keberadaan dunia gaib yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. Kini, ia menjadi salah satu dari mereka yang memiliki pengalaman langsung dengan misteri di alas Roban. Setelah pertemuannya dengan misteri di alas Roban, Budi merasa hidupnya tidak lagi sama. Kejadian itu memberikan banyak pelajaran dan membuatnya lebih menghargai cerita-cerita lama yang sering dianggap tahayul. Ia mulai menyadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan gaib bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Budi juga belajar untuk lebih menghormati tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat.
Ia memahami bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Kejadian di Alas Roban telah membuka matanya tentang pentingnya menjaga sikap dan tidak sembarangan saat berada di tempat yang memiliki sejarah kelam. Dalam kehidupannya sehari-hari, Budi sering menceritakan pengalamannya kepada orang-orang terdekatnya. Ia berharap cerita itu bisa menjadi peringatan bagi mereka yang akan melintasi Alas Roban atau tempat-tempat serupa lainnya. Jangan pernah menganggap remeh cerita-cerita yang sudah ada, pesan Budi kepada teman-temannya. Mungkin itu adalah cara alam untuk mengingatkan kita agar selalu berhati-hati. Selain itu, Budi mulai mendalami kepercayaan lokal dan mencari tahu lebih banyak tentang ritual-ritual yang dilakukan untuk menghormati arwah. Ia merasa bahwa dengan memahami budaya dan kepercayaan masyarakat, ia bisa lebih menghargai keberadaan mereka yang telah lebih dulu meninggalkan dunia ini. Keinginannya untuk memahami lebih dalam membawa Budi pada perjalanan spiritual yang membantunya menemukan ketenangan batin. Perjalanan Budi di Alas Roban menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Kejadian itu bukan hanya sebuah cerita mistis, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang kehidupan, kepercayaan, dan penghormatan terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Budi percaya bahwa setiap kejadian memiliki makna tersendiri, dan pengalaman di Alas Roban adalah salah satu cara alam untuk mengajarkannya tentang pentingnya hidup selaras dengan lingkungan dan sejarahnya. Budi kini menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Meskipun kejadian di Alas Roban telah lama berlalu, bayangan tentang bus hantu itu masih sesekali muncul dalam mimpinya. Namun, alih-alih merasa takut, Budi kini merasa lebih tenang. Ia menerima pengalaman itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh warna. Kisah ini bukan hanya tentang misteri di Alas Roban, tetapi juga tentang bagaimana manusia bisa belajar dari pengalaman mistis untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi Budi, kenangan itu adalah pengingat akan kekuatan alam yang tak terlihat dan pentingnya menjaga harmoni dalam setiap langkah yang ia ambil. Alas Roban akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, sebuah tempat yang menyimpan kenangan, pelajaran, dan cerita yang tak akan pernah ia lupakan.